Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, yaitu diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku pada pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, dan Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan? Pada pagi hari ini kita mau bersuka cita, amin. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tapi saya percaya kita semua mau bersama-sama bersuka cita pada saat pagi hari ini. Dan kita mau mulaikan ibadah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kembali kepada Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita memuji Tuhan. Haleluya. Yang sembah Dia. Pada saat ku menyembah, saudara katakan saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Katakan saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kita sembah Dia, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
segala hormat pujian kami Bapa. Kami datang kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Kaulah Raja kami Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada, kami mau tinggikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Karena Kau saja yang layak ditinggikan Bapa. Kau saja yang layak terima pujian Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah setiap hati kami Bapa. Inilah setiap hati kami datang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau menerima setiap pujian kami Bapa. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami. Kami boleh berkumpul Tuhan dengan sanak saudara kami. Kalau kami masih boleh dapat memuji, memuliakan nama Engkau. Kami mau memuji Engkau pada saat hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Bahkan ibadah kami yang berada 1, 2, 3 orang Engkau hadir Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap ibadah kami. Engkau mengurapi setiap pelayanan kami Tuhan. Kami yang melayani pada saat ini Engkau mengurapi kami ya Bapa. Dari ujung rambut hingga ujung kaki kami ya Bapa. Pakai kami untuk kami melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh Tuhan. Untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh Tuhan Yesus. Kami meminta belas kasihan yang daripada Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami ya Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini kami buka dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan akan datang kembali untuk menjemput jemaat yang hadir pada pagi hari ini adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, Pokok Anggur yang benar, Raja di atas segala raja, Penyelamat rumah tangga sidang jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada haleluya. Ada puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita, amin. Dan saya percaya tetap semangat walaupun di rumah keadaannya. Dan kita percaya semuanya bersuka cita pada saat pagi hari ini. Haleluya, kita memulaikan ibadah kita memuji Tuhan. Kita mau katakan masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita kembali naikkan pujian kita. Kita mau katakan firman terangi jalanku. Tetap bersuka cita, amin. Firman terangi jalanku, perisai manis setiap waktu, lingkupiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Karena firman terangi jalanku, firman terangi jalanku, perisai manis setiap waktu, melindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin.
Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap bersuka cita dan walaupun bagaimana keadaannya di rumah, saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah sehat, amin. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, amin. Kita mau kembalikan pujian kita mau katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, amin. Katakan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, katakan nama Yesus, sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Kita mau kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, kira kita tetap dalam lingkupan Tuhan. Badai bergelora sekalipun, kita mau tetap Tuhan menggandeng tangan kita. Dalam keadaan seperti apapun, kita mau Tuhan hadir di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan Yesuslah tempat pengharapan kita. Hanya kepada Dia kita datang. Hanya kepada Dia tempat perlindungan kita. Bahkan kubu pertahanan kita, gunung batu kita, perisai kita. Dia menjaga kita dalam tiang awan dan tiang api. Dia menuntun setiap kita menuju tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan perjanjian. Dan kita percaya penyertaan Tuhan menyertai kita. Haleluya. Katakan, di saat badai bergelora sekalipun, oh Tuhan tetap menolong kami. Haleluya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Saya undang dengan kasih Bapak Pendeta Martin pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami siap menerima pengajaran firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu, setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka, mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam arena kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang hadir, jemaat yang ada yang mendengar, yang diberkati Tuhan, jemaat GBI Papan Mas, yakinlah bahwa apa yang kita perbuat hari ini tidak akan menjadi sia-sia, tapi akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan langsung masuk dalam pelayanan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23, dia bilang begini. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan ini ada dua, kehidupan secara jasmani dan kehidupan secara rohani. Kehidupan secara jasmani banyak manusia cenderung untuk mengejarnya, bahkan tidak kenal waktu, terus mengejar. Dalam kondisi situasi seperti ini pun, kehidupan jasmani terus dikejar sampai kapanpun.
Kalau sudah nggak bisa jalan baru stop. Tapi kalau masih bisa bergerak, terus dikejar. Tapi kehidupan rohani, mereka lupa bahwa kehidupan rohani itu sangat perlu, sangat dibutuhkan untuk gereja Tuhan di hari-hari ini. Jemaat membutuhkan tidak hanya kehidupan secara jasmani, tapi kehidupan secara rohani pun sangat dibutuhkan. Maka dia berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup ini perlu dengan waspada. Waspada terhadap ketamakan, waspada terhadap kerakusan, waspada terhadap kepentingan pribadi, sampai menyikut, menggeser, menyingkirkan orang lain demi kepentingan kita harus tercapai. Ini berbahaya. Apalagi di hari-hari ini, pendapatan orang semakin sepi, tentu akan saling sikut menyikut, menyingkirkan satu dengan yang lain. Jadi sepertinya muncullah hukum rimba. Siapa kuat itu yang menang. Ya, ini yang berbahaya. Maka jemaat gereja Tuhan perlu waspada untuk menghadapi hari-hari yang sementara menakutkan ini. Yakinlah bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh situasi kondisi corona, tapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Allah, oleh Yesus sendiri. Maka dia berkata, mari kita masuk dalam, jadi saya mengajak jemaat, mari kita masuk dalam arena virus kebencian. Apa saja yang terjadi dalam kebencian itu? Ternyata virus ini pun ada yang positif, saudara. Virus yang baik, virus yang jahat. Nah, virus yang jahat ini akan membuat manusia semakin hidup dalam kebencian. Tapi virus yang positif akan membuat manusia selalu hidup sehat. Maka Imamat pasalnya yang ke-29, Imamat pasal 19, Imamat pasal 19 ayat 17, dia bilang begini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi virus kebencian apa yang terjadi dalam ayat pasal Imamat 19 ayat 17 ini adalah virus tidak diperkenankan apapun alasannya membenci saudara, membenci saudaranya. Jadi apapun alasannya tidak diperkenankan oleh Tuhan membenci saudaranya. Kalau ada oknum seperti ini yang melakukan, berarti oknum itu tersebut melanggar perintah Tuhan. Mau orang tua, mau anak muda, sama hukumannya. Jangan bilang begini, wah dia kan orang tua, tentu ada belas kasihan Tuhan. Waduh, dia kan anak muda, dia orangnya agresif. Tidak, Tuhan tidak pandang bulu. Jadi arena kebencian yang pertama adalah dilarang membenci sesama saudaranya. Yang kita masuk dalam Imamat pasalnya, yang kedua, tadi yang pertama, tidak diperkenankan apapun alasannya membenci saudaranya. Poin yang kedua, kita masuk dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi poin yang kedua, pembenci berarti pembunuh. Alkitab bilang, karakter seperti ini, bagian virus kebencian seperti ini, tidak akan pernah sedikit pun, setitik pun mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini perlu diwaspadai, saudara-saudara jemaat. Dengar baik-baik, suami tidak boleh membenci istri, istri tidak boleh membenci suami, orang tua nggak boleh membenci anak, anak nggak boleh membenci orang tua. Ada kasih Yesus yang mengikat satu dengan yang lain. Mungkin ada orang tua yang belum seiring sejalan dengan iman kita kepada Tuhan. Atau mungkin anak, atau mungkin suami, atau mungkin istri. Dengar baik-baik, kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Kenapa?
Karena kalau kita membenci, itu sama halnya kita adalah pembunuh. Ini arena yang kedua. Tuhan Yesus kalau menghukum seseorang, setimpal dengan perbuatannya, itu tidak pandang bulu. Jangan karena bilang, dia kan orang berpendidikan, dia kan orang yang tulus-tulus. Tidak. Di hadapan Tuhan, kita semua sama. Baik kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, baik Anda sebagai jemaat, kita sama di mata Tuhan. Hanya selama kita hidup di muka bumi ini, profesi kita berbeda. Kami hamba Tuhan, jemaat sebagai anggota jemaat. Nah, lalu kalau begitu, apa yang harus dilakukan supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, Tuhan bilang pertama, enggak boleh membenci saudara. Lalu yang kedua, membenci itu ternyata adalah sama dengan pembunuh. Membunuh karakter orang, membunuh semangat orang, membunuh keinginan orang untuk berkorban. Ini hati-hati. Alkitab bilang, mulut kita ini sama seperti lidah, sama seperti api, yang hanya dengan percikan api bisa membakar lebatnya hutan. Dan apapun yang dia dapat dalam suhu yang sangat panas, dia mampu melelehkan benda itu. Itulah kuatnya perkataan ini. Maka perlu perkataan ini perlu diantisipasi. Karena memang sekali lagi kembali saya katakan, orang yang membenci, baik membenci saudaranya ataupun hidup dalam lingkaran kebencian, dan firman Allah katakan dia sama dengan pembunuh, bagaimanapun, apapun alasannya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Kita masuk pada poin yang ketiga. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-18. Amsal 10 ayatnya yang ke-18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Berarti orang bebal dengan si pengumpat ini sama derajatnya. Suka berkata dusta, suka mengumpat, suka membohongi, suka menyebar-nyebarkan berita hoax, memperjelek-jelekkan orang, menyingkirkan orang, membuat orang tersisih dari hal-hal yang benar. Ini berbahaya, saudaraku. Ini berbahaya. Jemaat tidak boleh hidup dalam kondisi demikian. Kalau kami mengatakan seperti ini, tentu kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sudah menerapkan pola hidup yang demikian. Maka itu sebabnya kami turunkan kepada jemaat, supaya jemaat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup jemaat. Kenapa? Kita tidak bisa hidup sembarangan. Tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia hidup sembrono boleh saja. Hari ini dia mau gereja, hari ini tidak ke gereja, hari ini ingat Tuhan, hari ini masa bodoh. Bagi dia no problem. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, hari untuk Tuhan adalah hari sukacita, hari kemenangan, hari keberkatan bagi kita orang-orang percaya dan mengasihi Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak gadis pemuda, ini firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kami sebagai gembala. Poin yang ketiga. Ternyata arena kebencian yang sementara hari-hari ini sedang mengikut pola hidup manusia adalah berdusta dan mengumpat. Ini ngeri, saudaraku. Kelihatannya sepele, tapi virusnya sangat membahayakan. Kalau corona bisa disembuhkan, siapa bilang tidak? Bisa. Sakit dalam tubuh ini bisa disembuhkan. Tapi kalau virus kebencian itu melekat sama hati, ini bisa-bisa menutup mata hati kita untuk mengerti dan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa kita andalkan? Tuhan gak mungkin.
Karena Tuhan Yesus tidak akan mungkin pernah membela dan tidak akan mungkin pernah kompromi sama orang yang hidup dalam virus kebencian. Kalau begitu Pak Pendeta, berarti orang itu nggak masuk surga dong? Oh, jelas, nggak bisa masuk surga orang-orang yang demikian. Dia perlu ada perubahan, perlu ada pembaharuan. Kalau tidak, orang itu selamanya sampah di mata Tuhan. Rasul Paulus berkata begini, apa yang ada di belakangku telah kulupakan semuanya. Ku anggap sampah. Ternyata kalau dalam bahasa Inggris, saudara, itu sampah itu adalah kotoran manusia. Sangat menjijikkan. Kalau sampah mungkin masih bisa dipegang. Tapi kotoran manusia yang menjijikkan itu sangat tidak enak. Baunya pun sangat tidak enak. Jadi pada poin yang ketiga, berdusta dan mengumpat, ini yang sedang mengikat gereja hari-hari ini. Sedang melilit gereja hari-hari ini. Kalau ini melilit, kalau ini mengikat, lama-kelamaan gereja tersebut semakin lama tenggelam, semakin lama semakin hilang dari hadirat Tuhan. Kalau dia sudah lama dari hadirat Tuhan, tidak menutup kemungkinan orang itu orang itu tidak bertobat, lalu kemudian orang itu bisa menjadi antikris. Diwaspadai orang-orang seperti ini. Makanya Amsal berkata, teguran yang paling mulia, teguran yang paling nyata adalah teguran secara empat mata. Di sini ada tisu, jangan takut. Ada di sini. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, yakin saja kalau engkau tidak berada pada arena mengumpat dan sebagai pembenci, maka yakinlah bahwa Tuhan berpihak kepadamu. Tapi kalau ini jauh dari hidupmu, yakinlah Tuhan akan jadi lawanmu. Poin yang keempat, Amsal 26 ayat 26, dia bilang begini, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Jelas. Ternyata tipu dan kejahatan ini sangat satu paket. Tidak bisa hilang, berbuah. Dari mana kita tahu orang itu tidak baik? Alkitab bilang, lihat pada buahnya. Kalau buahnya tidak baik, pasti orangnya tidak baik. Tapi kalau orang itu biarpun diumpat, biarpun orang itu diperjelek-jelekkan, biarpun orang itu tidak dihargai, tapi dia selalu memperlihatkan buah yang positif, berarti yang mengumpat itu punya pikiran yang negatif. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Poin yang keempat, serigala berbulu domba. Ini banyak sekarang saudaraku. Kalau dia senang dia ikut Tuhan, kalau dia susah Tuhan dibuang. Kasian banget. Tunggu dia perlu baru dia cari Tuhan. Kalau dia nggak perlu dia nggak cari Tuhan. Sementara keperluan kita, apalagi di hari-hari ini, hanya Yesus, tidak ada yang lain. Kekuatan ekonomi itu terbatas kekuatannya. Kekuatan fisik kita sebagai manusia itu pun sangat terbatas kekuatannya. Tapi pertolongan Tuhan, keperluan kita kepada Tuhan itu tidak ada batasnya. Maka hari ini, di hari Minggu tanggal 5 April 2020 di musim corona. Saudara jemaat, yakinlah Tuhan Yesus pertolongan kita, tidak ada yang lain.
Dalam segala situasi kondisi apapun, hanya Yesus pertolongan kita. Kita ini siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini nggak punya kekuatan seperti Yesus yang luar biasa. Maka itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita tetap butuh Yesus dalam posisi, dalam situasi kondisi apapun. Baik susah, baik senang, baik kekurangan, baik kelimpahan, baik kelaparan, baik sakit. Pertolongan kita, kebutuhan kita hanya Yesus. Kita perhatikan. Hasil buah memelihara kebencian. Pertama, kedengkian. Melakukan pencemaran nama baik seseorang. Ketiga, perseteruan. Keempat, perselisihan. 4, iri hati. 6, amarah. 7, percideraan. 8, roh pemecah. 9, kepentingan diri sendiri yang tidak peduli dengan orang lain. Egois, sombong, angku, arogan. Ini buah dari memelihara kebencian. Jadi kebencian jangan dipelihara. Kalau perlu dibuang jauh-jauh. Dan peliharalah kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara saudara dan saya. Perhatikan contoh-contoh dalam Alkitab, orang yang memelihara kebencian. Perhatikan Kain sama Habel. Kain, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tapi Habel, persembahannya sangat diindahkan oleh Tuhan. Bencilah, cemburu. Cemburu negatiflah si Kain ini terhadap si Habel. Apa yang Kain lakukan? Karena dia benci, maka dia melakukan pembunuhan. Contoh yang kedua, Absalom. Absalom ambisi ingin merebut posisi bapaknya. Tapi karena ambisi itu berselubungkan kebencian, maka yang ada hanyalah ambisi. Orang yang ambisi itu hati-hati saudaraku. Hati-hati. Jemaat saya perhatikan tidak ada yang ambisi jadi pelayan. Tidak ditunjuk jadi pelayan pun tetap setia bergereja. Ditunjuk jadi pelayan pun harus tambah setia beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan pelihara kebencian Absalom. Yang ketiga, perhatikan kebencian yang dipelihara oleh Saul. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari Daud masih anak-anak sampai Daud menjadi dewasa, musuh terberatnya bukan siapa-siapa tapi adalah Saul. Dan sedikit pun kata firman Allah, Daud tidak menaruh benci kepada Saul. Ini yang saudara harus miliki. Gereja membutuhkan orang-orang yang bisa mengasihi sekalipun tersakiti. Virus kebaikan. Kalau ada virus kejahatan, maka ada virus kebaikan. Jangan membenci, jangan menaruh dendam, jangan jemu-jemu berbuat baik, janganlah kerajinanmu kendor, dan layanilah Tuhan. Janganlah jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena itu adalah virus kebaikan. Yang mau tidak mau dipelihara dalam gereja Tuhan. Dipelihara dalam diri jemaat. Semenjak jemaat kenal Yesus, sampai jemaat dipanggil Tuhan, virus kebaikan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun engkau tersingkirkan, sekalipun engkau tersakiti, yakinlah bahwa virus kebaikan dari Tuhan Yesus akan menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Kesimpulannya, jagalah kemurnian imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan hubunganmu dengan Tuhan Yesus rusak karena virus kebencian. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Yesus, setelah kami dengar kebenaran firman-Mu dan kami responi, kami lakukan, kami perbuat. Kami tidak hanya sebatas mendengar lalu diam begitu saja, tetapi ada langkah-langkah berikutnya yang harus kami kerjakan adalah berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak membenci seseorang sekalipun kami harus dibenci. Tidak membuat orang lain berada pada posisi yang terpuruk lalu kami menertawakan atau menghina. Tapi justru kami mendoakan orang tersebut supaya dia menyadari bahwa betapa hidupnya sangat jauh dari hadirat Tuhan. Supaya orang-orang tersebut pun dekat dengan Tuhan Yesus. Karena patutkah kami menghadap Tuhan dengan tangan hampa? Kami tidak bisa berbuat banyak dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kami. Tapi Engkau mengajar kami untuk mendoakan mereka, membawa mereka, menyampaikan kebenaran kepada mereka, supaya mereka pun sama seperti kami. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itulah ajaran-Mu. Dan kami harus lakukan itu sekalipun terkadang memang posisi kondisinya tidak nyaman. Tapi Tuhan Yesus ajar kami untuk konsisten terhadap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami terbeban dengan negara kami yang hari-hari ini sedang mengalami musibah. Tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang merindukan negaranya mengalami musibah. Tapi kami tahu ini adalah seizin Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus perbuat adalah yang terbaik adanya. Engkau tidak pernah berbuat yang membuat kami rugi. Tetapi di balik apa yang terjadi ini, ada maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Maka Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo, kuatkan beliau. Berkati Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Kuatkan beliau berdua ya Tuhan Yesus untuk memimpin negara ini. Para penanganan virus corona, mereka adalah garda terdepan. Para medis, dokter, perawat, pekerja rumah sakit, doa kami Bapa lindungi mereka. Mereka telah meninggalkan keluarga rumah tangga karena mereka mengerjakan tugas itu dengan bertanggung jawab. Doa kami Tuhan Yesus, lindungi kesehatan mereka, beri mereka ketenangan, beri mereka kedamaian. Itu doa kami kepadamu. Dan berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo, mulai dari MPR, DPR, para menteri, TNI, Polri, gubernur, wali kota, camat, bupati camat, kepala desa RW RT. Doa kami Yesus, tolong mereka, lindungi mereka. Karena Engkau berfirman, kesejahteraan negara kami adalah kesejahteraan kami juga. Maka patutlah kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu, supaya bangsa dan negara kami pun adalah bangsa yang mengalami lawatan dan karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani Engkau. Seluruh jemaat GBI Papan Mas, Tuhan Yesus, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, pemuda-pemudi, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, kelas Priscilla, Deborah Balita, lindungi berkati mereka dalam nama Yesus. Jaga pelihara kesehatan mereka, supaya pada hari-hari yang akan datang, dalam suasana tenang nanti setelah corona ini berlalu, maka kami kembali bersatu, beribadah bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengampuni seluruh salah dan dosa-dosa kami, sempurnakan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, pulang dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih